Kemarin pembelajarannya sama siapa? Editorial itu teks yang menyampaikan informasi ditambah dengan fakta. Sekarang kita bakal belajar tentang teks berita. Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih lanjut tahu tentang perbedaan antara teks editorial dan teks berita, kita akan menggunakan pembelajaran, oke? Nah, sebelum masuk pada pembelajaran ini, kalian punya sesuatu buat kalian. Ini disimpan selama pembelajaran. Setiap kalian bertanya atau setiap kalian aktif di kelas, kalian bakal kasih stem. Kumpulkan stemnya sebanyak-banyaknya. Yang dapat paling banyak, kalian bakal kasih sesuatu di akhir. Oke? Oke, Bu. Mas ya? Pengen kalian nyimak sebuah berita terlebih dahulu. Beritanya ada di sini, tapi informasinya nggak ada. Kepada yang mau menceritakan, kita nanti ibu kasih stem. Kalau ada yang mau menceritakan beritanya, ibu kasih stem. Berita apa yang mempengaruhi kalian? Berita ini, Vina Cirebon. Jadi saya bikin kalau buat di luar malam tuh takut deh. Kalau ada kisah. Ada video gitu ya. Nice, Abdul. Selanjutnya kita bakal simak audio dari berita ya. Ada gambarnya mau ya? Secara bergantian, Agus, Kairo, dan Vicky menjaga lintasan sembilan kereta api Cirebon 420 di Sekitar Sari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bersama dua orang rekan lainnya, Agus dan Vicky menjaga lintasan ini sejak 2019. Sebelumnya sering terjadi kecelakaan di kawasan ini yang ternyata ada terjadi. Dari yang akan melintas, Agus, Vicky, dan dua rekan mereka akan berjalan gantian selama 6 hingga 8 jam. Menjadi relawan yang mendapat honor Rp1.200.000 setiap bulan dari Dinas Pendidikan Cilacap. Kalau dibilang ya gimana ya, kalau itu sekarang kalau cukup dengar ya, kalau kebutuhan yang lain-lain nggak masalah, nggak pemahaman. Satu tahun ke-79 kereta api Indonesia, semoga mencoba program CSR salah satu perusahaan di dasar. Dan kami harapkan juga semakin banyak pihak-pihak yang ada di luar sana, baik dari bisnis maupun dari pihak lainnya, untuk bisa ikut bersama dalam menjaga keselamatan sesuai dengan budaya masing-masing, misalkan ikut dalam menjaga keselamatan, dan juga yang ikut membantu pembangunan penjaga dan juga dalam sosialisasi keselamatan. Data dari 50 pemecahan terdapat 193 perlintasan sebidang, 171 di antaranya merupakan perlintasan resmi. Dari 171 perlintasan sebidang resmi, 42 perlintasan tugas kontrol oleh masyarakat dan 13 perlintasan tidak dijaga. Puswa, Cilacap, Jawa Tengah. Kalian, kenapa sih berita itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih berita itu penting hari-hari? Ada yang mau bertanya? Menurut kalian
Memuat yang baru saja terjadi. Iya. Kalau misalkan beritanya berita lampau, benar. Saatnya jam keempat dimulai. Misalkan boleh ya. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya fungsi teks berita dibedakan menjadi 4. Apa aja? Berdasarkan fungsi. Apa nih? Fungsi tapi berdasarkan fungsi. Informasi, Pengetahuan. Fakta. berdasarkan. Kalau informasi berdasarkan fungsi, dibedakan juga menjadi 4. Kalau pertama, ada yang namanya informasi yang bersifat informatif, memberikan informasi kepada pembacanya langsung atau kepada pendengarnya langsung. Contohnya kayak berita ada pendengar, misalkan kayak kemarin kampanye presiden, itu maksudnya kepada informasi yang bersifat faktual. Lalu ada informasi yang bersifat instruktif itu memberikan petunjuk, memberikan instruktur untuk pembacanya mengikuti apa yang mereka tulis. Contohnya kayak kemarin misalkan Kementerian Kesehatan memerintahkan masyarakat untuk selalu menjaga Kesehatan. menjaga jarak, menggunakan masker. Iya, lalu ada informasi yang bersifat rekreatif. Informasi yang bersifat rekreatif itu maksudnya kayak misalkan tentang film atau hiburan. Contohnya kayak film yang kemarin sempat melonjak itu apa? KKN Desa Menari. KKN Desa Menari itu nanti mereka informasikan sudah berapa penontonnya, sudah berapa yang mereviewnya, ratingnya seperti itu. Lalu ada informasi berdasarkan tempat penyajian. tempat penyajian beritanya. Contohnya kayak informasi tentang media cetak. Kalau media cetak maksudnya kayak gimana? Adalah ibu jahat orang. Koran, majalah, kabar berita. Ada informasi. Lalu ada informasi yang bersifat elektronik. Elektronik itu tempatnya, tempat di mana berita itu ada. Misalkan kayak radio, televisi, Facebook, maksudnya pada informasi elektronik. Lalu ada juga informasi dari apa bedanya informasi elektronik dan informasi dari? Ada yang mau coba? Elektronik. Dan informasi elektronik dan dari ada yang mau coba? Berapa step?
lokal. Di Indonesia tapi di lokalnya. Misalkan Cirebon, kasus Pina kayak tadi yang disebutkan Agung ada di Cirebon. Dan itu maksudnya informasi lokal. Lokal. Lalu ada informasi skala nasional. Skala nasional berarti Indonesia. Kayak kemarin contohnya pelantikan apa kemarin? Lalu ada informasi yang bersifat taraf internasional. Kayak gimana contohnya? Taraf internasional. Kayak berita. Israel. Terus juga kuota jemaah haji. Iya. Iya. Pindah Garut. Bukan ya. Lalu ada yang bersifat regional. Regional itu merujuk pada informasi yang kawasan lebih luas dari negara dan lebih kecil daripada lokal. Contohnya ada di negara-negara ASEAN. ASEAN itu maksudnya apa? ASEAN. Asia. Habis ya saya. Contohnya kayak berita tentang Asian Games, Liga Bola Eropa. Berapa waktunya? Itu maksudnya tentang informasi regional. Ingat ya. Oke, lalu ada informasi di bidang kehidupan. Ini banyak ya tentang bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan itu banyak dan contoh-contohnya juga kompleks sekali. Nah, seperti teks-teks yang sebelumnya, teks berita juga mempunyai yang namanya sebetulnya terdiri dari dua, yakni Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. ya. Oke, perhatikan semuanya. Kalau kepala berita, kalau teks-teks yang lain biasanya informasi penting itu ditaruh di paragraf kedua. Kalau berita, informasi pentingnya berada di paragraf pertama. Diikuti dengan tubuh berita. Tubuh berita itu memuat tentang kutipan-kutipan dari narasumber. Kutipan narasumber, lalu tentang kutipan-kutipan dari para ahli lainnya itu dimuat dalam tubuh berita. Nah, ekor berita itu apa ya? Simpulan atau bagian-bagian informasi tambahan yang dimuat dalam teks berita. Contohnya kayak harapan untuk masa depan, tentang simpulan bagaimana berita yang bisa terjadi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Terus, sebelah sini ada yang ditanyakan? Lapor. Lapor kita makan ya. Lalu ada yang namanya kaidah kebahasaan. Seperti teks-teks sebelumnya, berita juga punya yang namanya teks kaidah kebahasaan. Kaidah yang digunakan untuk menggunakan teks berita, menyusun teks berita. Yang pertama itu ada penggunaan kalimat langsung dan tak langsung. Penggunaan kalimat langsung dan tak langsung itu contohnya kayak gimana? Ada yang tahu? Untuk asisten. Apa contohnya kalimat langsung dan tak langsung bedanya apa? Ada yang tahu? Ada pasti. Kalau misalkan kalimat langsung itu kalian mengutip langsung dari si orangnya. Misalkan tadi kata si Abdul besok libur loh. Itu namanya kalimat langsung. Tapi kalau misalkan kalimat tak langsung, Andi bilang tadi kata si Abdul besok libur loh. Kalau misalkan ucapan dari orangnya langsung, maksudnya itu kalimat Ungkapan dari orang lain secara tidak langsung. Nah, kalau misalkan kalimat tak langsung, kata dia, kata mereka itu begini gitu loh. Itu masuknya ke kalimat. Tidak langsung. Tapi kalau dibahas maksudnya gimana? Kalimat tak langsung. Oke, lalu ada yang namanya bahasa yang jelas, tugas
tahu. 12 dan tidak ambigu. Nggak bingung. Kalau kata yang jelas. Kalau kalimat yang lugas berarti tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, kata-kata yang memang harus sebenarnya jelas, lugas. Lalu tidak ambigu artinya tidak menimbulkan persepsi, tidak menimbulkan fakta lain. Contohnya kayak gimana? Menyampaikan Informasi dengan elektronik dan dari contohnya itu. Oke. Lalu ada yang namanya kata kerja, tindakan, dan pasif. beli ya. Kata tindakan dan kata pasif. Contoh kata tindakan berarti kata apa? Mukul-mukul kan. Tidak. Bukan, tidak. Kalau kalimat aktif dipasifkan, bisa bikin kalimat aktif dipasifkan. Kalimat aktif kayak gimana? Saya membeli baju. Kalau dipasifkan berarti baju dibeli saya. Saya beli baju. Kalau baju dibeli ibu, diaktifkan jadi Beli baju. beli baju. Lalu ada penggunaan waktu dan tempat. Kenapa sih teks berita harus ada keterangan waktu dan tempat? Kenapa sih teks berita harus mencantumkan keterangan waktu dan tempat? Karena harus jelas kapan dan di mana. Oke, next. Lalu ada yang namanya menjawab pertanyaan adik Simba. Apa tuh? Kapan, di mana? Ya. Kalau dalam bahasa Inggris kalian familiar dengan 5W Sangka. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya Adik Simba. singkatan dari apa? Akronim dari apa? Kalau adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Tahu semua ya? Ya, Nice. Baik. Oke, sekarang kita Nice. lanjutkan dengan kegiatan individu. Ini punya LKPD. Nanti kalian bikin teks berita, lalu nanti ada perwakilan maju ke depan untuk membacakan teks berita seperti di presenter. Oke? Ini kita laporkan dari Pemirsa, belum. LKPD-nya boleh dikasih nama. Di situ ada perintahnya. Tugasnya dari paling bawah, coba dibacakan apa tugasnya? Memberikan sebuah berita yang kalian dan kasih nama teteh. Ya. Oke. Di bawah ada tugasnya. Siapkan kertas 1 lembar. Tuliskan sebuah teks berita yang kalian minati dan tuangkan dalam bentuk teks berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Lalu presentasikan di depan. Oke.
Ya, kemudian ini ada satu, kemudian dua. Terus membaca lain. Oke deh. Perhatikan ya, mau siapa dulu? Dan lagi dulu. Ini tuh keren. Tiga kali. Nah, sama. Lah, sama. Oke, siapa yang menang? Saya teh. Nanti yang kedua. Yang di mana nanti? Sajadah. Judul dari berita ini adalah heboh, incest di Bukit Tinggi, ibu setujui anak kandung sejak SMA. Warga Bukit Tinggi Sumatera Barat hebohan dengan kasus incest atau perselingkuhan sejarah antara ibu dan anak. Hubungan antara ibu dan anak itu bahkan berlangsung sangat buruk. Kabar itu diungkap oleh wali kota Bukit Tinggi oleh Bapak Erwan Satra dalam pertemuan sosialisasi pencegahan pernikahan anak yang berlangsung di rumah dinas wali kota Bukit Tinggi Rabu tanggal 22 bulan Juni 2023. Bapak Erwan berkata, anak kita dari usia SMA, dia dari SMA sampai usia 28 tahun berhubungan badan dengan ibu kandungnya. Wow. Menurut Bapak Erwan, kasus tersebut kini sedang ditangani oleh Pemkot Bukit Tinggi. Ia menceritakan hubungan semalam di antara ibu kandung dan dengan anak kandung itu sudah berlangsung lama. Tak dijelaskan bagaimana kasus itu sampai terungkap. Namun, Bapak Erwan mengatakan sang anak sudah dikarantina. Kata Bapak Erwan, dia sekarang sedang kami karantina warga kita. Dia dari SMA sampai usia 28 tahun berhubungan badan dengan ibu kandungnya. Percaya dunia sudah tua. Wali Kota Erwan mengaku sangat miris dengan kejadian tersebut karena peristiwa terjadi dalam sebuah keluarga yang utuh, tinggal dalam satu rumah bersama bapaknya. Bapaknya ada bapaknya di rumah satu rumah. Coba bayangin, dunia kita sudah tua. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak dari potensi eksploitasi dan kekerasan seksual yang merusak masa depan mereka. Dalam upaya pencegahan kasus serupa terjadi di masa mendatang, pemerintahan Kota Bukit Tinggi berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dengan pemahaman masyarakat tentang isu pernikahan anak di bawah umur serta menguatkan upaya perlindungan anak. Ya. Kami harus boleh salah dong. Sudah. Ini mah. Oke. Di sini sejak Selasa tanggal 5 Januari. Itu bilang salah satu warga setempat mengatakan untuk mendapatkan air bersih, warga hanya bisa bergantung pada air galon. Ia juga menambahkan bahwa dirinya bahkan sampai menghabiskan 5 hingga 10 galon air untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Para tetangganya pun mengeluhkan hal yang sama. Semua aktivitas memerlukan air, semuanya pakai air galon. Ungkapan dibilang kepada Detik Jawa Timur pada Rabu 6 Januari. Pantauan Detik Jatim, air yang mengalir di rumah Gemilang memang masih keruh. Kondisinya masih berwarna kecoklatan, sangat tidak layak. Akibatnya di sini banyak aktivitas warga yang terhambat, seperti mandi dan mencuci. Meskipun masih bisa menggunakan air galon, namun mereka juga perlu berhemat. Atas hal ini, warga berharap kondisi air di rumahnya segera membaik agar bisa kembali mendapatkan air bersih dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah rapotnya. Hari ini sih. Terima kasih dua. Seri sama Andi. Ada. Oke, tadi kita udah
merangsang manusia kita berikan fakta itu. Ada kericuhan teh. Ada kericuhan. Terus apa lagi? Ada yang bisa? Coba lagi. Konflik, masalah lain dan juga menimbulkan kesalahan. Kesalahan itu Salah paham itu teh. kumpul sama kelompoknya masing-masing, oke? Oke. Oke, Abdullah Ibrahim kelompok 1, Ya. Ananda Hamir masuk kelompok 1, Oke. Anggi Aprilia Putri masuk kelompok 2, Faris masuk kelompok 2, Dimas masuk kelompok 1, Jamaah masuk kelompok 1, Fauzan kelompok 2, Dias kelompok 1, Edi kelompok 2, Freddy kelompok 2, Fatimah masuk kelompok 1, sama Ulfah masuk kelompok 2. Kalau satu di sini, Kembali kak. oh ya satu di sini, dua di sini. Satu di sini, dua di sini. 940. Apa itu? Ya, pas 10 lebih 9 menit. Tadi masuk jam berapa? Janji dulu. 9.40 itu ngerjain tugas ini. Ayo biar cepat selesai. Jadi kalau saya gimana? Kelompok di sini, kelompok 2 di sini. Jajan, gimana jajan? Iya iya. Ini. Satu di sini. Tuh, siapa yang di sini? Di sini. Kita. Balik ini ya. Sini men. Tadi mas sama Imas dong, cewek-cewek lah, cowok-cowok. Iya, orang main sama Abdul. Apa sih? Aku sudah coba makan. Main sama Abdul dia males. Enak sih Paris ya Allah. Apa? Mana? Sudah? Ya. Oke, sudah mau bagiin apa bedanya? Apa lagi? Di situ ada teks berita. Kalian tugasnya membaca dulu teks beritanya. Cari-cari informasi yang ada di teks beritanya. Lalu nanti kita bakalan main tips game berulang ya. Per orang maju ke depan untuk menulis sebuah jawaban. Jadi nantinya satu. Satu ini maju ke depan tuliskan jawabannya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang kedua, yang itu juga nggak tahu pertanyaannya apa. Antaranya tinggal dibuka. Iya. Dicari-cari dulu informasi dalam teks berita tersebut. Jangan lupa alfabetnya sama ya. Sama kelompoknya. Semangat dong. Ini loh, udah dulu. Benar, yang penting temannya dan sudah temannya
Itu tapi mah di situ. Ayo dong. Yang jangan. Kelompok yang bertahan nggak boleh dapat 10 poin. Apa Iya ya? aja. Kelompok yang bertahan dapat 10 poin. Dan 3 Oke, siap. Mainan PJJ. Ya. Kalau yang bilang tidak sesungguhnya, kalau yang bilang sesungguhnya, Ya, gas deh. oke, ini ya, dua, tiga. A, B, D, G. Ya, nomor ini. Garing banget. Lanjut. A, B, D, G. Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Oh, kita juga tidak. Kayak orang dibaca sumpah. Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Ini kalian maju mundur. Aduh. Satu yang kiri. Sana ya. Baru pakai baru. Diulang-ulang dulu. Oh, di GC. A, B, D, G. Tidak sesungguhnya. Kanan kiri. Kanan kiri. Sesungguhnya aja. Kiri kanan. Ya dulu ya. A, B, D, G. Tidak sesungguhnya. Maju mundur. Maju mundur. Udah, lanjut aja. Dasar dulu. Sekali lagi sampai ada Kakek bola matanya. sesungguhnya. Saya Maju kiri. maju kiri. Tidak sesungguhnya. Kiri kanan maju mundur. Kiri kanan maju mundur. Nah, Apa baru ini? yes. Sekarang udah bilang nanti kalian maju ke depan buat jawab pertanyaan yang ada di pulpennya satu orang satu dan waktunya 10 menit per orang. 10 menit 10 detik. Satu menit boleh maju. Maju jadi soal. Ini biasanya di luar. Di sini maju ke depan. Satu menit ya per orangnya 1 menit. Kalau misalkan nggak bisa jawab pertanyaannya mundur di belakang. Boleh pulang. Kalian jawab. Oke. Ini sih sesuai nomornya ya. Kita juga berapa? Ayo, siapa yang mulai dulu? Ya, ayo lanjut nomor 1, nomor 2. Isinya nomor berapa aja? Gantian. Sini coba ini. Apa ada yang nomor 1? Ya, nomor 4. Saatnya istirahat. It's Nah, time to have a break. apa dia? Iya itu dia apapun sebenarnya. Waktunya dimulai dari Ya. Rambutan mana? Dul, aku tengok lagi.
Kalau udah masuk ke belakang beloknya terus berjalan. Oke. Lanjut, Din. Nomor dua, Din. Nomor dua, Din. Ayo, ayo. Itu nama siapa sih? Wes. Nomor berapa dengan Ayo. Bu, emang boleh bawa cetak? Ya Allah. Kasih nomor. Dari tadi tahu. Ini ada Hidayah. Ada nomornya kita sebagai nomor berapa ya? Bentar ya. Mas, dirangkum aja Mas, rangkum Mas. Yang paling cepat dapat poin Mas. Udah Mas, ada banyak poin Mas. Semangat di nomor-nomornya. Fatima mau nomor berapa? Pak Yes, Mas. Jadi nomor berapa sih Pak? Dari situ. Dari nomor 4. Mana nomornya Ibu? Dalam nomornya tadi. Awas ketukar Mas. Samping kanan. Baik-baik soalnya. Ayo Mas, yang cepat Mas, singkat aja. Singkat aja Mas. Singkat aja. Gak usah singkat ditulis. Si Paris. Yes. 5. Singkat aja. Singkat aja. Kamu ada nggak yang di sini? Yang berapa? Nggak ada. Kalau misalkan sudah bisa jawab pertanyaannya lagi belakang lagi. Dia sampai balik sudah. Bisa tahu nomornya belum? 66. Buka dulu. Kita akan membantu coba. Ini boleh. Kan dulu bantu Mas. Apa? Tenang dulu. Ada ini Mas. Mas. Dapat. Dapat. Ayo Pak. Fatimah. Berkali mas 1.
Lagi. Bisa lagi. Ayo. Bacanya sih pas tulis. Ya. Lagi baca. Dapat. Nah. Ayo lagi. Kawan tadi. Let's go. Abdul. Betul sekali, Mas. Pak, ya, ini sudah Pak. Di gue jalan di waktu ya, mau sini apa lagi? Kan gue sebenarnya iya. Rasanya jauh. Betul. Udah. Gimana ini? Lagi barang-barang yang dicoba. Ya, udah dulu. Ayo. Abdul. Ya, Abdul. Di dia dua soal. Ayo meni ya. Berulang ya. Iya benar. Ya. Siapa yang selesai dulu? Oke, satu orang di sini, satu orang di sini. Apin. Kita masing-masing ya. Weh, sama apa maju? Tapi yang biasa sekali ini. Paslon nomor 1. Tulisannya sih banyak jadi teks cerita semua. Jawabannya nomor 1. Di bonek di kelas Naik kelas. ya gara-gara digitalis udah gol ini Selanjutnya nomor 2 apa? Apa wacana penting yang disampaikan dalam bagian UMKM di Kabupaten Brunei berhasil mengembangkan usaha lewat digitalis. unsur penting berada di kelas tempe apa ini? Ini bahas bisa di soalnya. Yang ketiga, siapa tokoh utama dalam teks cerita tersebut? Hidayah pemilik usaha keripik tempe. Memberikan apa ini tadi siapa yang tulis ini? Bagaimana? Berapa? Kementerian Komunikasi apa ini? Kominfo memberikan digital akademi yang membantu. Sama tulisin apa J? Ini gak tahu ya tulisannya apa. Oke, ini siapa tulisannya? Sampai tuh. Oke, lanjut dulu nomor 5. Apa tuh nomor 5? Bagaimana pertimbangan usaha tempe sebagai daya tarik Usaha keripik tempe, Hidayah semakin berkembang. Oke, ini apa mengatakan digital budaya dan Oke, boleh. Nomor 6 itu ada pertanyaan apa yang jadi inti dari bagian berita dalam Hidayah mengembangkan keripik tempe berkat pelatihan digital dan kominfo. Nomor 7. Bagaimana penggunaan fakta dalam teks cerita? Mereka mengawasi data pelatihan yang diikuti sejumlah produksi keripik tempe. Ini Hidayah tentang pelatihan. Nomor 8. Takon bae. Untuk memberikan informasi secara jelas proses dan daya serta untuk menjawab objektif dalam menyampaikan berita. Ini betul sih, Mas. Ini salah berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti yang betul ya, Mas?
dulu guys. Mana golden boy? Apa sih? Lebaran. Pada kelompok muda. Mas, kelompok ini mas. Mas. Terima kasih, boleh kembali. Kita cari siswa teraktif di kelas ini siapa? Siapa ya? Ambil berapa? Ambil mana? Saya langsung jawab sudah berkati deh. Saya tidak. Boleh mana tadi? Saya langsung bayar nih. Langsung bayar. Langsung bayar. Jawab tete. Siapa yang minum apa? Keluar. Iya, karena harusnya kalau ada kita kasih ke Anggi aja. Kamu namanya Oke, siswa terbaik hari ini adalah tepuk tangannya bagus banget kalian. Mau foto dulu nggak? Berani. Bro, mana bro? Mana ini? Bu, mana bu? Bu senang ibu.